Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat sangat semangat sekali ya. Udah pada sarapan semuanya? Sudah, Pak. Kok kayak grogi gitu. Oke, hari ini kita belajar kimia ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baik kita rapikan meja terlebih dahulu. Sampah-sampah yang masih berserakan, buku-buku yang dari pembelajaran sebelumnya dirapikan terlebih dahulu, karena kita akan belajar ke mata pelajaran kimia. Oke, kalau udah rapi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan ilmunya bisa terpakai sampai kita tua nanti. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Sepertinya saya hitung kurang satu ya. Ada yang tidak masuk? Ada Pak. Siapa? Mei, Pak. Oh iya, kenapa Mei tidak berangkat? Sakit, Pak. Oh sakit, oke. Mari kita doakan bersama-sama supaya agar Mei cepat sembuh ya. Amin. Oke, kita langsung saja masuk pembahasan kali ini, yaitu ada hakikat ilmu kimia. Bapak bagi terlebih dahulu LKPD-nya. Ini ada jawabannya, ini dibagi. Mungkin salah satu bisa maju ke depan sini ya, biar kelompoknya imbang. Oh ya udah, berarti 2 kelompok saja cukup. Oke, jadi rule-nya di mata pelajaran kali ini adalah ketika Bapak menjelaskan, jadi anak-anak juga menulis jawabannya di LKPD. Jadi sembari saya menjelaskan, anak-anak sembari juga menulis. Seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ke materi, yaitu hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia, kita sehari-hari sering melihat bahwasannya makanan basi, kemudian besi menjadi berkarat, ada air menjadi es, dan dia juga bisa menguap. Itu merupakan merupakan contoh di kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat dari sisi ilmu kimianya tersendiri. Jadi kenapa kita harus belajar hakikat ilmu kimia? Dikarenakan kita nanti bisa melihat dunia dari sisi ilmu kimianya. Kita langsung masuk ke dalam tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama ada menjelaskan hakikat ilmu kimia. Yang kedua bisa membedakan sifat dan perubahan materi. Yang ketiga ada mengidentifikasi ciri-ciri perubahan kimianya. Yang keempat bisa memberi contoh peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita langsung masuk ke hakikat ilmu kimia. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke dalam pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia terlebih dahulu yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang struktur, komponen, sifat, dan perubahan materi serta energi menyertai perubahan materi tersebut. Sifat dan perubahan materinya itu bisa dibahas dalam ilmu kimia mencakup sifat-sifat fisis dan sifat kimia dari materi tersebut. Terus kemudian karena ilmu kimia mempelajari materi, kita mempelajari apa sih itu materi terlebih dahulu. Materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi segala sesuatu yang menempati sebuah ruang dan memiliki massa itu bisa disebut sebagai materi. Contoh materi yang terdekat dengan diri kita adalah kita sendiri. Kita merupakan salah satu contoh materi yang ada. Dan materi itu dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada materi padat, ada materi cair, dan ada materi gas. Di mana yang padat kita sudah tahu, kita sudah pernah belajar sebelumnya, di mana dia akan bentuk dan volumenya tetap dimanapun dia berada. Kalau yang cair, dia bentuk dan volumenya menyesuaikan dengan tempat dia berada. Kemudian kalau gas itu dia tidak memiliki bentuk, namun dia ada yang memiliki bau dan ada yang tidak memiliki bau. Kemudian dalam materi itu mengandung massa dan berat materi. Nah, di sini siapa yang tahu apa perbedaan massa dan berat?
Ada yang bisa menjawab? Halo? Ada yang bisa menjawab apa itu bedanya massa dan berat? Mungkin saya bantu terlebih dahulu ya. Massa dan berat itu terdengar mirip, namun aslinya mereka itu berbeda. Jadi massa ini dia akan tetap jumlahnya, akan tetap angkanya dimanapun dia berada. Mau dia di gunung, mau dia di pantai, mau dia di luar angkasa, dia massanya sama. Namun kalau berat ini sangat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Jadi contohnya ketika kita di bumi, massa kita di bumi dan massa kita di bulan itu akan sama. Namun berat kita di bumi dan berat kita di bulan itu akan berbeda dikarenakan pengaruh dari gaya gravitasi tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam sifat dan perubahan materi. Tadi kita sudah belajar dari perubahan materinya, kita belajar materinya. Sekarang kita belajar sifat dan perubahan materinya. Di mana karakteristik itu yang dapat membedakan suatu zat zat satu dengan zat yang lainnya. Di mana adanya perubahan seperti warna, bau, titik leleh, titik didih, dan kelarutan. Ini ada yang bisa bantu nggak? Jelasin apa perbedaan sifat dan perubahan materi di atas. Ini kan mereka sama-sama air nih, tapi materinya berbeda. Kenapa kok bisa? Apa yang mempengaruhi kenapa mereka bisa terjadi perbedaan materi, wujud materinya? Ada yang bisa bantu? Suhu, betul sekali. Ada yang tahu ini gambar apa yang pertama? Air biasa. Yang kedua? Wujudnya apa? Gas. Yang ini? Oke, bagus sekali. Itu merupakan contoh wujud dan sifat perubahan materi ya. Kemudian kita langsung masuk ke perubahan materi. Jadi perubahan materi ini dibagi menjadi dua. Ada perubahan materi yang bersifat fisika dan ada perubahan materi yang bersifat kimia. Jadi kalau perubahan fisika itu dia perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kemudian kalau perubahan kimia dia menghasilkan zat baru. Ini merupakan contoh salah satu perubahan fisika yang ada di dekat kita, yang paling sering kita alami. Contohnya ada perubahan dari air biasa ke es batu atau sebaliknya kalau kita sedang minum es teh atau minum air es gitu. Kemudian contoh kedua yaitu ada perubahan kimia. Ada perubahan materi yang disertai dengan perubahan komposisi atau perubahan kimia atau reaksi kimia menjadikan materi baru. Suatu perubahan kimia ini biasanya sulit dikembalikan ke keadaan semula. Seperti nasi yang sudah basi itu sulit dikembalikan untuk ke keadaan yang semula lagi. Ada yang tahu nggak di sini teman-teman? Kan kita udah belajar kimia ya. Kalau reaksi kimia itu sudah terjadi, apa sih yang bisa indikatornya apa sih ketika reaksi kimia itu sudah terjadi? Ada yang tahu nggak? Kalau reaksi kimia sudah terjadi, zatnya nggak bisa kembali ke titik awal. Ya betul itu. Maksud saya apa yang bisa menjadi indikasi bahwa oh ini udah terjadi reaksi kimia gitu. Oh, silakan Ibrahim. Betul, salah satunya perubahan warna. Ada yang lain? Ada yang lain? Terbentuk produk baru. Betul. Munculnya bau. Betul juga membentuk bau, membentuk produk yang baru. Ada yang lain? Oke, lebih tepatnya ini ya teman-teman. Ketika reaksi kimia sudah terjadi itu, ada beberapa indikator yang bisa diamati. Contohnya ada perubahan rasa, itu perubahan suhu juga, dia terbentuk gas, perubahan energi antara panas, dingin, nyala, cahaya, dan lain-lain. Kemudian membentuk endapan dan muncul gelembung atau suara berdesis dari hasil reaksi kimia.
Kemudian perubahan materi tersebut itu membutuhkan energi. Tentunya segala sesuatu yang berubah itu butuh energi yang berlebih. Kemudian energi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada energi kinetik dan energi potensial. Di mana contohnya yang pertama yaitu ada pembakaran kayu. Ketika kayu dibakar, ada reaksi kimia yaitu eksoterm, di mana dia mengeluarkan panas dan cahaya dan disertai pelepasan energi. Kemudian ada yang kedua yaitu fotosintesis pada tumbuhan, di mana tumbuhan ini menyerap energi dari cahaya matahari untuk dirubah menjadi glukosa. Ini merupakan salah satu contoh dari energi yang menyertai perubahan materi. Kemudian kita masuk ke dalam ruang lingkup ilmu kimia. Ilmu kimia ini kan sangat luas ya teman-teman. Jadi ilmu kimia terbagi lagi menjadi beberapa ruang lingkup yang sangat luas dan terdengar sangat seru. Seperti yang paling seru nih kimia fisika, terdengar sangat seru dan mudah. Contohnya yang pertama ada kimia anorganik, di mana pada kimia anorganik kita belajar tentang sifat dan reaksi senyawa anorganik. Spesifiknya yaitu senyawa yang tidak mengandung karbon. Yang kedua ada senyawa organik, di mana senyawa kita mempelajari sifat dan reaksi dari senyawa organik, senyawa yang mengandung karbon, dan biokimia, kemudian kimia fisika dan kimia analitik, mempelajari metode analisis untuk menentukan komposisi atau suatu sampel. Kita masuk ke selanjutnya yaitu peran ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama sudah pasti kita tidak asing lagi di industri. Seperti yang kita tahu, ilmu kimia ini sangat terpakai di industri, di mana contohnya seperti industri kosmetik, industri farmasi, industri tekstil, industri plastik, itu mereka semua pasti belajar kimia. Kandungan-kandungan bahan yang mereka pakai itu pasti berasal dari kimia juga. Kemudian pertanian, apalagi pertanian memakai pupuk, memakai disinfektan, memakai pestisida, itu juga semuanya berdasarkan ilmu kimia. Tidak bisa sembarangan kita memakai bahan-bahan yang tidak dipelajari sebelumnya. Kemudian apalagi kesehatan, di mana obat-obatan dan vaksin waktu kita COVID itu juga salah satu peran ilmu kimia di dalamnya, di mana peralatan medis juga bisa dikembangkan melalui penelitian kimia. Kemudian ada lingkungan juga, seperti yang kita sering dengar malah kimia itu mencemari lingkungan gitu, mencemari limbah. Justru kalau dilihat dari ilmu kimia yang murni, ilmu kimia yang baik, dari sisi ilmu kimia sendiri itu juga bisa mengatasi masalah di mana lingkungan dan pencemaran air seperti udara itu bisa ditanggulangi melalui ilmu kimia juga. Kemudian energi. Kimia berperan sebagai perkembangan sumber energi alternatif seperti contohnya sel surya dan baterai. Ini contoh penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama ada barang yang sering kita pakai sehari-hari, yaitu sabun. Teman-teman tadi pagi udah mandi kan? Oke. Setiap hari pasti kita megang sabun ya. Kita pasti setiap hari pakai sabun. Jadi pembuatan proses sabun ini melibatkan namanya reaksi saponifikasi antara lemak dan basa. Kita akan bertemu lagi dengan kimia. Kalau salah satu dosen saya itu pernah berkata, katanya itu life is chemistry, life is nothing without chemistry. Jadi kita itu hidup di dunia ini nggak bakal bisa lepas dari yang namanya kimia. Jadi kita akan selalu saja bertemu dengan kimia-kimia. Jadi ini adalah pembelajaran pengantar kita supaya kita membuka gerbang ke depannya supaya kita senang belajar kimia gitu. Oke, selanjutnya ada pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk ini juga melalui ilmu kimia juga, di mana dia mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman berupa nitrogen, fosfor, dan kalium. Contoh ketiga yaitu obat-obatan lagi,
Dimana kalau kita tidak mempelajari ilmu kimia, senyawa atau efek farmakologis yang kita teliti itu tidak bisa ditemukan. Jadi kita harus melalui pembelajaran ilmu kimia terlebih dahulu. Kemudian pengelolaan air minum dan juga air yang sering kita pakai. Teman-teman di rumah pakai ini nggak sih, air pump? Nah, biasanya air pump itu diambil dari sungai yang masih kotor. Nah, itu melalui proses kimia terlebih dahulu, diendapkan dan dibersihkan kotorannya dan dihilangkan zat-zat pencemarnya untuk kemudian baru bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu kimia lagi. Kemudian ini masuk ke bab yang terakhir, yaitu ada manfaat mempelajari kimia. Yang pertama, ada manfaat yang pertama, yaitu kita bisa memahami alam sekitar, di mana kimia membantu kita memahami fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Kita seringkali melihat kimia itu mencemari, padahal kita bisa mengambil sisi positifnya, bahwasanya kimia itu bisa membuat kita memahami alam sekitar. Terus menyelesaikan masalah, di mana kimia ini memberikan solusi dengan berbagai masalah yang dihadapi manusia, seperti kekurangan pangan dan juga penyakit. Kemudian bisa mengembangkan teknologi baru, di mana inovasi-inovasi yang kita teliti itu bisa mengembangkan teknologi baru yang belum ada sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup, di mana kontribusi kimia ini meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup manusia. Sekarang waktunya presentasi. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 diharapkan maju ke depan. Kemudian salah satu saja untuk maju ke depan. Rule-nya yaitu yang kelompok 1 yang depan, yang kelompok 2 yang belakang. Kemudian kelompok 1 membacakan aktivitas 1 dan 2. Kelompok 2 membacakan aktivitas 3 dan 4. Oke? Silakan maju, perwakilan saja. Iya dong. Mana dia? Silahkan sekarang dari kelompok 1 dulu membacakan aktivitas 1 dan 2. Untuk teman-teman disimak ya. Sehingga saya mempresentasikan hasil studi kelompok kami. Aktivitas 1 yaitu memahami hakikat dan sifat materi. Berdasarkan presentasi ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur, komponen, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Betul. Wujud materi dibagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud materi padat yaitu bentuk dan volumenya tetap sehingga tidak dapat berubah sesuai dengan bentuk wadah yang ditempati. Cair baik bentuk dan volumenya tidak tepat dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempati. Sedangkan gas tak memiliki bentuk tetapi ada yang memiliki bau dan ada juga yang tidak. Dan massa suatu benda di semua tempat selalu tetap, sedangkan beratnya tergantung pada gravitasi setempat. Oke, untuk aktivitas 1 apakah kelompok 2 sama jawabannya? Sama. Oke, berarti benar ya. Kita lanjut ke aktivitas 2. Silahkan dilanjutkan. Pada aktivitas 2 yaitu mengidentifikasi perubahan materi. Yang pertama, peristiwa es mencair menjadi air. Jenis perubahan yaitu fisika. Alasannya yaitu hanya berubah bentuk dan wujud materi yang berubah. Peristiwa yang kedua yaitu nasi menjadi basi. Jenis perubahannya yaitu kimia. Alasannya yaitu menghasilkan materi baru, terjadi perubahan komposisi. Dan peristiwa yang ketiga yaitu gula dilarutkan dalam air. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak menghasilkan materi baru, hanya berubah bentuk dari padat ke cair. Peristiwa keempat yaitu kayu dibakar menjadi arang. Jenis perubahan kimia. Alasannya terjadi reaksi kimia yang menghasilkan panas dan cahaya atau eksoter. Peristiwa kelima yaitu besi berkarat. Jenis perubahan kimia dan alasan
menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda dari besi. Karat yang memiliki sifat berbeda dari besi. Untuk yang ciri-cirinya? Dan untuk ciri-ciri terjadi perubahan kimia yang dapat diamati yaitu adalah ciri pertama pembentukan gas, yaitu munculnya suhu. Yang kedua yaitu perubahan energi, yaitu panas, dingin, dan cahaya. Oke, beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 1. Gimana jawabannya? Apakah sama? Oke, berarti benar ya. Oke, sekarang bisa dilanjutkan untuk kelompok 2. Aktivitas 3 dan 4. Oke. Aktivitas 3 itu disuruh menjodohkan peran ilmu kimia dan juga soalnya ya. Untuk soal pertama itu pembentukan pupuk yang mengandung nitrogen dan juga fosfor merupakan peran bidang pertanian. Oke. Untuk 2 itu mempelajari proses kimia dari dalam makhluk hidup, itu jawabannya ada biokimia. Ya. Kemudian pembentukan obat-obatan dan juga vaksin, itu ada bidang kesehatan. Yang keempat ada pengembangan sumber energi alternatif seperti sel surya dan juga baterai, itu merupakan bidang energi. Dan yang terakhir ada digunakan untuk mengatasi masalah pencemaran air maupun udara, itu ada lingkungan. Oke, betul semua ya. Kelompok 1 sama nggak jawabannya? Oke, boleh dilanjutkan ke aktivitas 4? Untuk aktivitas 4, soalnya setelah kita mempelajari tentang hakikat ilmu kimia dan juga manfaat apa yang paling kamu rasakan? Menurutmu, mengapa penting bagi kita untuk memahami alam sekitar dan dapat menyelesaikan masalah melalui ilmu kimia? Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawabannya, manfaat yang dirasakan adalah menjadi mengerti bahwa semua tahu di sekeliling kita itu melibatkan ilmu kimia. Mulai dari memasak sampai dengan sabun yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak. Ya. Nah, kemudian penting juga untuk kita memahami ilmu kimia agar kita bisa menyelesaikan masalah di sekitar kita, mengembangkan teknologi baru dan juga meningkatkan kualitas hidup. Oke, jawabannya sangat keren sekali. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi untuk kedua teman yang udah maju. Mungkin bisa dipersilahkan untuk duduk kembali. Terima kasih sudah menjadi perwakilan. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Bapak kali ini. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan kesimpulan? Ya, silakan Elsa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ilmu kimia itu mempelajari materi beserta sifat serta perubahannya. Materi itu sendiri dapat berwujud padat, cair atau gas dan dapat mengalami perubahan fisika maupun perubahan kimia. Ya. Perubahan kimia itu sendiri menghasilkan zat baru yang ditandai dengan perubahan warna, bau, dan terbentuknya gas. Ya. Kemudian kimia ini sangat bermanfaat dalam kehidupan, seperti contohnya di bidang kesehatan, energi, pertanian, dan lingkungan. Memahami kimia ini juga dapat membantu kita mengenali fenomena sehari-hari serta mencari solusi ilmiah atas berbagai masalah di lingkungan. Oke, kesimpulan yang sangat lengkap sekali. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi buat Elsa. Terima kasih untuk Elsa dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak Bapak hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Sebelum kimia ini bukan hanya tentang struktur saja, tentang rumus-rumus saja, tapi manfaatnya untuk ilmunya, manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada satu kutipan di mana chemistry is not magic, it's understanding the world at its smallest level and using it to create something meaningful. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.